Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Ambarwati Rizkia Putri, MTRT, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik dan Probabilitas, serta yang terhormat kepada audiens yang menonton. Di sini saya Rizky Anwarianza ingin menjelaskan materi tentang pengujian hipotesia, uji T, dan uji Z. Pengertiannya, uji T adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji rata-rata sampel ketika jumlah data relatif kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Sedangkan uji Z adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji rata-rata sampel ketika jumlah data besar dan standar deviasi populasi diketahui. Lalu fungsinya, uji T memiliki beberapa fungsi dalam analisis statistik, yaitu yang pertama, menguji apakah rata-rata suatu sampel berbeda dengan nilai rata-rata yang telah ditentukan. Yang kedua, membandingkan rata-rata dua kelompok data untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, mengukur pengaruh suatu perlakuan atau eksperimen terhadap suatu objek penelitian. Dan yang keempat, digunakan pada penelitian dengan jumlah sampel kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Lalu untuk fungsi uji Z memiliki fungsi dalam pengujian statistik antara lain. Yang pertama, menguji rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi pada jumlah data yang besar, menentukan apakah perbedaan antara data sampel dan populasi signifikan atau tidak. Yang ketiga, digunakan ketika standar deviasi populasi diketahui. Yang keempat, membantu proses analisis data pada penelitian berskala besar. Yang kelima, digunakan untuk pengambilan keputusan statistik berdasarkan distribusi normal. Perbedaan aspek utama. Dari jumlah sampel, uji T lebih kecil dari uji Z, sedangkan dari standar deviasi populasi, uji T tidak diketahui sementara uji Z diketahui. Distribusi yang digunakan yaitu uji T menggunakan distribusi T, sedangkan uji Z menggunakan distribusi normal Z. Dari bentuk kurva, uji T lebih melebar, sementara uji Z lebih sempit dan stabil. Berikut adalah distribusi tabel uji T dan uji Z. Bentuk kurva. Ciri-ciri kurva dari uji T yaitu yang pertama, bentuk kurva lebih melebar dibanding kurva normal. Yang kedua, bergantung pada derajat kebebasan. Yang ketiga, semakin besar derajat kebebasan, kurva T semakin mendekat di kurva Z. Sementara untuk ciri-ciri kurva uji Z, bentuk kurvanya lebih sempit dan tinggi, simetris sempurna, tidak bergantung pada derajat kebebasan, lalu kurva normal baku. Untuk rumusnya, uji T sama dengan X bar dikurang mu dibagi S per akar N. Sedangkan untuk uji Z, X bar dikurang mu per sigma per akar N. Lalu untuk studi kasus dari uji T, seorang dosen ingin mengetahui apakah metode pembelajaran baru meningkatkan nilai mahasiswa. Nilai rata-rata hasil ujian dari 20 mahasiswa adalah 78. Nilai rata-rata sebelumnya adalah 70 dengan standar deviasi sampel 10. Gunakan tarif signifikasi 5%. Diketahui X bar sama dengan 78, mu 70, S 10, N 20, A 0,05. Hipotesisnya H0 dibagi mu sama dengan 70. H1 dibagi mu kurang dari 70. Rumus uji T yaitu T X bar dikurang mu per S per akar N. Yang dimana T adalah koefisien T, X bar adalah mean sample, mu adalah mean populasi, S adalah standar deviasi sampel, dan akar N adalah banyak sampel. Dimulai dari perhitungannya ialah 78 dikurang 70 per S per akar 20 sama dengan 8 per 10 per 4,472 sama dengan 8,2,236 sama dengan 3,58. Nilai T table. Tarif signifikasi A sama dengan 0,05, uji satu sisi kanan, derajat kebebasan N dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19. T tabelnya adalah 1,729. Perbandingannya ialah T hitung sama dengan 3,58, sedangkan T tabel
sama dengan 1,729. Lalu untuk soal uji Z. Sebuah perusahaan ingin menguji mengetahui apakah rata-rata waktu produksi mesin baru berbeda dari standar perusahaan yaitu 50 menit. Dari 100 produk diperoleh rata-rata waktu produksi 47 menit dan standar deviasi populasi diketahui sebesar 8 menit. Gunakan tarif signifikasi 5%. Diketahui X bar adalah 47, mu 50, sigma 8, N100, A sama dengan 0,05. Hipotesisnya H0 dibagi mu sama dengan 50, H1 dibagi mu tidak sama dengan 50. Rumus uji Z ialah Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma per akar N. Perhitungannya 47 dikurang 50 per 8 per 100 sama dengan min 3 per 8 per 10 sama dengan min 3 0 per 0,8 sama dengan min 3,75. Nilai Z table ialah taraf signifikasi A 0,05 uji dua sisi. Z table-nya kurang lebih 1,96. Perbandingannya ialah Z hitung sama dengan min 3,75. Lalu untuk Z table-nya kurang lebih 1,96. Kesimpulan, uji T dan uji Z merupakan metode statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis untuk membantu menentukan keputusan berdasarkan data penelitian. Uji T digunakan pada sampel kecil, sedangkan uji Z digunakan pada sampel besar. Dengan memahami rumus, syarat, dan cara membaca hasil pengujian, analisis data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Terima kasih telah melihat video presentasi dari saya. Jika ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.